Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan Ibu Hajah Nur Hasanah MAG, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sosiologi pendidikan, khususnya pada pembahasan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, adapun anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama Aisyah Ramdaniyah dengan NIM 2119173, yang kedua Nila Nikmah dengan NIM 2119174, yang ketiga Muhammad Wafa Harisma dengan NIM 2119180, dan saya sendiri Muhammad Haris Fadlilah dengan NIM 2119185. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya yaitu pemakalah pertama saya sendiri Muhammad Haris Fadlilah dengan NIM 2119185 yang akan mempresentasikan tentang definisi atau pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, juga mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan sekolah. Pada umumnya, untuk memanfaatkan sumber-sumber itu, masyarakat dapat dibawa ke dalam kelas atau ke dalam lingkungan sekolah, misalnya mengundang narasumber ke sekolah, atau sekolah dibawa ke dalam lingkungan masyarakat melalui karya wisata, praktik lapangan, atau kuliah kerja nyata bagi mahasiswa pada perguruan tinggi atau universitas. Jika dilihat dari sisi maknanya, hubungan sekolah dengan masyarakat itu memiliki pengertian yang sangat luas. Mungkin itu saja dari saya untuk materi pertama. Untuk selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Aisyah Ramdaniyah dengan NIM 2119173. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya, ruang lingkup hubungan sekolah dengan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Nanda Ramdaniyah, NIM 2119173. Langsung saja, yang pertama, tujuan dan fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat menurut Elsburn, yang pertama untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengembangkan semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Kemudian, fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah adalah lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat itu, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintahannya. Karena itu, sekolah merupakan satu bagian atau komponen dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat. Fungsi sekolah dalam masyarakat adalah sebagai lembaga pembaharu yang mengintroduksi pertumbuhan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan, dan sebagainya.
Kemudian sebagai lembaga seleksi yang memilih atau membedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan, agar setiap individu atau anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Kemudian sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi atau menghilangkan perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat, dan kebudayaan, sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir, sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan. Kemudian, unsur dan jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Unsur hubungan sekolah dengan masyarakat diantaranya yaitu sekolah, murid dan guru, orang tua, dan masyarakat. Kemudian, hubungan sekolah dengan masyarakat dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, hubungan edukatif. Ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan-keraguan pendirian dan sikap pada diri atau anak murid. Kemudian yang kedua, hubungan kultural. Ialah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Yang ketiga, hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintah setempat, jawatan penerangan, jawatan pertanian, perikanan, dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan negara atau swasta yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Terima kasih kepada Aisyah Nanda Ramdhani untuk pemateri yang ketiga, yaitu Nila Nikmah dengan NIM 2119174. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, saya Nila Nikmah, NIM 2119174. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Rahmat, tahun 2016, halaman 125 sampai 129, bahwa program sekolah tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak mendapat dukungan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin sekolah perlu terus membina hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Sekolah perlu banyak memberi informasi kepada masyarakat tentang problem-problem yang dihadapi, agar masyarakat mengetahui dan memahami masalah-masalah yang dihadapi sekolah. Harapannya yaitu tumbuhnya rasa simpati dan partisipasi masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain, yang pertama, prinsip integriti. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Dalam arti, apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi yang bersifat non-akademik. Yang kedua, prinsip continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat jangan hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu. Misalnya, hanya 1 kali dalam setahun atau sekali dalam 1 semester.
Yang ketiga, prinsip simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi atau sekolah, dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang keempat, prinsip coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial, teaching, dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, dan up-to-date. Yang kelima, prinsip constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah, serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah atau problem dan constraint yang dihadapi sekolah. Yang keenam, prinsip adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya atau kultur, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan atau home visit pada pagi hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih kepada Lila Nikmah. Untuk pemateri yang terakhir yaitu Muhammad Wafa Harisma. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafa Harisma, NIM 2119180. Akan membacakan tentang poin teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk menghadapi berbagai ragam masyarakat membutuhkan teknik tersendiri agar proses hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain yaitu: pertama, teknik pertemuan kelompok. Teknik pertemuan kelompok merupakan komunikasi yang dapat dilakukan pertemuan-pertemuan sekolah atau pertemuan kelas. Teknik pertemuan kelompok dapat berupa bentuk diskusi, seminar, lokakarya, sarasehan, rapat, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik tatap muka. Dalam teknik tatap muka dilakukan antara pihak lembaga pendidikan dan masyarakat secara individual. Selanjutnya, teknik observasi dan partisipasi. Makna pendidikan bukan hasil terakhir, melainkan proses terjadi hasil pendidikan itu seharusnya diketahui orang tua peserta didik. Oleh karena itu, orang tua perlu menyaksikan atau melibatkan dirinya dalam proses pendidikan dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah teknik komunikasi melalui media. Selain keempat teknik yang telah diuraikan di atas, dapat ditambahkan teknik yang menggunakan alat komunikasi berupa telepon, internet, faksimil, email, dan sebagainya. Teknik ini digunakan oleh kebanyakan lembaga pendidikan karena prosesnya cepat, pelaksanaannya mudah, dan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Kelemahannya, tidak semua lembaga pendidikan memiliki alat tersebut karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Wafa Harisma. Jadi dapat disimpulkan hubungan sekolah dengan masyarakat itu merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, juga untuk mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan sekolah. Nah, pada umumnya itu untuk meningkatkan dan memanfaatkan sumber-sumber itu, masyarakat dapat dibawa ke dalam ruang lingkup sekolah ataupun sebaliknya, yaitu sekolah dibawa ke ruang lingkup masyarakat. Mungkin itu saja dari kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.